Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Lebak akan melakukan latihan coaching dalam ruang kolaborasi yang terdiri dari coach dan coachee. Perkenalkan, saya Munajah yang berasal dari SMN 1 Cibeber yang bertindak sebagai coachee dan rekan saya, Bu Indri Sufia Dewi, yang berasal dari SMPN 1 Panggarangan yang bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Silakan Bu Indri untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Najah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Najah? Sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah, sangat sehat sekali. Kalau Bu Indri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Bu Indri begini, saya sengaja datang ke Bu Indri, ini ingin menyampaikan sesuatu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Ya, baik. Bu Najah, terima kasih atas kedatangannya ke sini ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Mangga, silahkan Bu Munajah kalau ada hal yang mau diceritakan atau disampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang Bu Najah sekarang sedang hadapi. Saya siap mendengarkan dan membantu memecahkan permasalahan Bu Munajah. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Ini saya ingin menyampaikan keluh kesah saya, Bu. Jadi begini, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan seperti itu, Bu. Misalnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Jadi penyampaiannya masih berupa ceramah gitu. Jadi ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama gitu ya, Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau seperti tidak mau ada perubahan gitu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Ibu. Iya, baik Bu Munajah. Berarti Bu Najah ini sekarang sedang menghadapi suatu permasalahan di sekolah Ibu, yaitu berupa rekan-rekan guru di sekolah di sekolah Bu Munajah itu dalam melakukan proses pembelajarannya masih monoton ya Bu ya, masih menggunakan metode lama. Jadi tidak bervariasi seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Jadi kurang bervariatif ya, Bu, ya. Baik itu misalnya dari medianya ataupun dari modal pembelajarannya. Jadi masih ya menggunakan model yang lama gitu, Bu. Jadi kan kita tahu ilmu juga kan semakin berkembang gitu. Baik. Berarti dari percakapan kita ini yang sedang kita lakukan, sebetulnya apa yang ingin Bu Munajah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan, Bu, khususnya di sekolah saya. Ya, terutama dalam hal penyampaian materi pembelajaran di kelas, Bu. Baik. Jadi, apa sih sebetulnya yang Bu Munajah harapkan dari apa ya, di sekolah Ibu itu ada perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya inginnya sih, Bu, ya, adanya perubahan. Misalnya dalam hal penyampaian metodenya ataupun modelnya, media pembelajarannya yang lebih bervariatif gitu, Bu. Apalagi sekarang kan sebetulnya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya, Bu, ya, seperti Quizizz, terus Bamboozle, terus banyak sekali lah, Bu, ya. Atau misalnya dalam pembuatan PowerPoint juga bisa di Canva, lebih menarik gitu ya, Bu, ya. Iya. Jadi tidak hanya gitu lagi gitu ya.
Soalnya ini Bu, saya dapatkan keluh kesah dari anak-anak gitu, dari peserta didik, katanya, "Bu, kok yang itu mah," bukannya saya adu domba gitu ya Bu ya, Iya iya. "Bu, yang ini mah, gitu aja sehingga saya ngantuk," gitu ya. Mhm. Gitu, jadi saya ingin ada perubahan gitulah Bu, jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja gitu Bu, Mhm. tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu, jadi anak-anak, happy gitu belajarnya, seperti itu Ibu. Iya. Jadi dari pemaparan Bu Munajah tadi sebetulnya kondisi ideal yang Bu Munajah harapkan itu adalah guru-guru di sekolah Bu Munajah itu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode, model, dan media yang bervariasi ya, begitu ya Bu Munajah. Nah, kalau misalnya kondisi ini kita rentangkan ya dari level 1 sampai level 10, menurut Bu Munajah kondisi di sekolah Bu Munajah ini sedang berada di level berapa? Kalau misalnya di rentan ya Bu ya, di rentang gitu dari 1 sampai 10, Iya. sepertinya saya rasa masih ada di level 5 gitu Bu. Hmm. Karena di sekolah saya ini mau guru senior, bahkan yang junior gitu ya Bu, itu, Mm-mm. agak sulit untuk seperti mengikuti perkembangan zaman gitu Bu. Jadi saya kira masih di level 5 Bu, gitu ya. Mm-mm. Masih di level 5 menurut saya, seperti itu Bu. Oke. Jadi kondisi di sekolah Bu Munajah ini sekarang sedang berada di level 5. Nah, kira-kira perubahan yang Bu Munajah inginkan dari proses pembelajaran yang lebih bervariatif ini ingin ditingkatkan sampai ke level berapa? Kalau misalnya memungkinkan, Hmm. saya inginnya sih ditingkatkan sampai ya inginnya sih Bu ya sempurna gitu ya Bu ya. Ya, betul. Cuman, saya rasa kalau lihat, seperti saat ini, ya minimal level 7 gitu ya Bu ya, karena berangsur-angsur. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya level 8, 9 bahkan sempurna gitu. Nah, tapi, mungkin memang agak sulit sih ya Bu ya gitu. Jadi karena, kebanyakan seperti males atau nggak tahu apa ya, hal apa yang bisa menyebabkan itu semua, seperti itu Bu. Baik yang guru muda bahkan yang senior gitulah dikatakan. Tapi tidak semuanya gitu ya Bu ya, Mhm. tidak semuanya seperti itu. Jadi hanya beberapa saja, seperti itu Ibu. Iya. Baik Bu Munajah berarti ingin ada peningkatan dari level 5 ke level 7 ya Bu Munajah ya. Nah, menurut Bu Munajah nih, untuk meningkatkan kondisi sekolah sekarang dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa saja yang bisa Bu Munajah lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga Bu ini ya, masih memikirkan apa sih rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi, bergantian seperti itu Bu, mungkin seperti itu. Oke, berarti ingin mengadakan kegiatan mentoring ya Bu ya Ya nanti? sebetulnya Bu, saya Mhm. mentoring juga sih, bisa juga sekarang kan Kombel bisa Mhm. dilakukan, terus atau diseminasi gitu, Iya. ada beberapa. Nah, menurut Bu Munajah nih, dari yang Bu Munajah ceritakan tadi, kira-kira ada nggak strategi yang pernah Bu Munajah terapkan di sekolah dan hal itu bisa dilakukan dengan teman-teman sekolah itu dengan baik dan berjalan dengan lancar seperti itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, mungkin kalau dengan mentoring, coba nanti saya konsultasikan dengan, kepala sekolah gitu ya Bu strateginya. Terus atau membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk, meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Mungkin itu sih Bu strategi awal. Jadi saya harus hubungi dulu kepala sekolah, kemudian ingin membuat pelatihan atau workshop gitu Bu. Iya,
Ya, baik. Berarti Bu Munajah ini ingin merencanakan kegiatan perubahan ya, atau usaha untuk melakukan perubahan tadi dengan melalui mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya, bisa kombal atau FKP tadi yang seperti sudah diceritakan Bu Munajah tadi. Nah, dari ketiga rencana atau kegiatan yang sudah Bu Najah paparkan tadi, nah kira-kira nih untuk saat ini yang teman-teman bisa nyaman melaksanakannya, Bu Munajah juga Ya. nyaman dan bisa cepat terrealisasi, itu kegiatan yang mana? Sepertinya kalau menurut saya Bu ya, ini yang mentoring deh Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau yang workshop itu perlu persiapan yang sangat matang. Ya kan pengennya buru-buru nih ya Bu ya, pengen apalagi kan sekarang di awal pembelajaran, awal tahun, sehingga saya inginnya sebelum masuk KBM, mumpung masih MPLS, jadi saya melakukan mentoring gitu. Kalau misalnya kayak workshop itu kan harus persiapan yang matang, terus perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dan cepat dilakukan oleh guru adalah ya mentoring seperti itu. Baik ya, jadi Bu Munajah sudah memutuskan untuk melakukan mentoring ya, kegiatan yang dipilih untuk melakukan perubahan ini, kegiatan mentoring. Nah, dalam melaksanakan kegiatan mentoring ini, kira-kira Bu Munajah membutuhkan support atau dukungan atau bantuan dari rekan guru yang lain atau tidak? Ada sih Bu, saya tentunya butuh sekali support dari rekan-rekan karena saya tidak bisa berjalan sendiri, apalagi ini kan manajemen gitu ya, nggak bisa kita sendiri saja. Jadi saya harus meminta bantuan dengan teman yang memiliki tujuan yang sama dengan saya, ya misalnya yang dalam bidang ahli IT, untuk menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif ya. Gitu. Jadi atau misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan gitu. Contohnya misalnya kalau sekolah saya ada khusus tim IT, misalnya Tukaraka gitu Bu. Jadi saya harus mempunyai tim gitu. Oke, bagus ya. Berarti Bu Najah ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi atau bekerja sama dengan rekan lain yang lebih berpengalaman ya di bidang IT maupun metode pembelajaran ya, begitu Bu Najah ya. Nah, menurut Bu Najah, kapan ini bisa terrealisasi kegiatan mentoring ini? Ya inginnya saya secepatnya, insya Allah secepatnya gitu ya Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan, nanti kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Jadi harus ada kolaborasi gitu. Iya, oke, bagus sekali nih rencana yang Bu Munajah ceritakan ke saya ini ya. Dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Bu Munajah dapatkan? Wah, tentunya dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang saya inginkan gitu Bu, mengenai gambaran bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Di sini saya mendapatkan gambarnya sangat jelas gitu. Terima kasih Bu gitu. Oke, alhamdulillah Bu Najah sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan perubahan yang Bu Najah inginkan. Bu Najah akan menginginkan perubahan dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Semoga rencana-rencana yang Bu Najah akan terapkan bisa berjalan dengan baik dan tujuan Bu Najah tercapai ya Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita baik lainnya dari Bu Munajah ya Bu. Ya, saya juga terima kasih banyak Ibu sudah
mau meluangkan waktunya di kesibukan ibu yang begitu padat, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Bahkan apa yang saya rencanakan level 7 bisa ternyata hasilnya level 9 gitu, Bu. Amin ya, sama-sama Bu Munajah ya. Nanti kalau misalnya mau bercerita lagi, menyampaikan keluh kesah atau tidak hanya keluh kesah ya, tadi menyampaikan cerita hal-hal baik dengan saya, mangga ya, saya membuka apa ya, hati dan ruangan saya, pikiran saya untuk Bu Munajah ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Munajah. Waalaikumsalam, Bu Indri. Baik, itulah latihan dari coaching antara coach dan coachi saya dengan Bu Indri. Selanjutnya kita akan bergantian nih. Yang awalnya Bu Indri sebagai coachnya, sekarang saya bertindak sebagai coach dan Bu Indri sebagai coachi gitu. Baik, kita akan mulai secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Najah. Bu Indri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Najah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Najah, begini, Iya. sebetulnya ini saya melakukan apa ya, mencoba mengkontak Bu Najah dan meminta Bu Najah untuk meluangkan waktunya di acara Google Meet ini. Sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan Bu ke Ibu, jadi ada yang apa ya, ada yang ingin saya ceritakan begitu ke Ibu. Wah, saya jadi penasaran. Apa sih Bu ceritanya? Apa? Silakan Ibu ceritakan apa permasalahannya ya Bu ya. Ya, baik Bu Najah. Jadi begini Bu, di sekolah saya itu saya melihat rekan-rekan guru di sekolah saya itu dalam melakukan proses pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional ya Bu ya, metode ceramah melulu gitu di pembelajarannya gitu. Jadi membuat anak itu menjadi bosan ya karena metode atau model pembelajarannya itu aja. Bahkan tidak ada tuh ya guru yang membawa media pembelajaran ke maaf, ke kelas maksudnya ya Bu ya. Nah, jadi saya tuh sering sekali mendapat keluhan dari anak-anak gitu ya. Bu, saya di kelas ini jenuh, katanya bosen, ngantuk Bu, gitu. Karena pembelajarannya itu aja gitu, tanpa ada media atau metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Mungkin itu Bu permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, baik Bu Indri. Kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan dari Bu Indri ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bu Indri ini kurang bervariatif gitu ya Bu ya. Jadi ceramah terus gitu ya Bu ya, sehingga seperti membosankan untuk anak-anak gitu ya Bu ya, betul Bu? Iya, betul sekali Bu. Jadi model pembelajarannya kurang bervariasi ya. Tidak hanya model sih tadi ya, metode pembelajaran juga medianya juga monoton gitu, itu aja. Ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu, yang ingin Ibu inginkan? Dari percakapan kita hari ini sebetulnya saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah saya ya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke Bu Indri, jadi yang Bu Indri harapkan ini adalah perubahan ya Bu ya, kira-kira menurut Bu Indri perubahan apa yang Bu Indri ingin lihat atau yang ingin Ibu Indri dapatkan? Ya, jadi saya ingin teman-teman guru di sekolah saya itu dalam proses pembelajarannya gitu, dalam penyampaian materinya itu menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi gitu, tidak itu aja dari
awal sampai akhir semester yang model pembelajarannya atau metodenya sama gitu, apalagi dengan menggunakan metode ceramah. Jadi harusnya itu berganti-ganti karena kan banyak ya model atau metode pembelajaran yang bisa kita terapkan. Kemudian juga saya ingin teman-teman guru di sekolah saya itu bisa mengaplikasikan media pembelajaran yang berbasis IT ya Bu ya di kelas gitu. Misalnya bisa menggunakan kuisis gitu ya, kemudian puzzle atau penyampaian materinya menggunakan PowerPoint, dan PowerPoint-nya juga sekarang sudah semakin berkembang ya Bu ya menurut saya. Tidak PowerPoint-nya yang zaman dulu bisa menggunakan media Canva juga gitu, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Jadi anak itu lebih bersemangat gitu untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya. Dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Kira-kira di sekolah Ibu Indri ini sekarang ini berada di level berapa nih Bu? Kalau misalnya saya rentang gitu ya Bu, biar saya bisa menggambarkan emangnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya di level itu level berapa Bu? Sepertinya ya melihat kondisi sekarang ya Bu ya, karena sebetulnya tidak hanya guru senior aja yang gaptek gitu. Jelas-jelas kalau guru senior itu kan memang karena ketidaktahuannya ya, karena gapteknya. Yang junior itu sebetulnya sudah tahu bisa menggunakan IT, tapi dia tidak menerapkan mungkin ya, malas menerapkannya gitu. Mungkin sekarang ini sedang ada di level 5 Bu. Oh, jadi di level 5 di kondisi sekarang di sekolah Ibu itu ya. Iya. Kira-kira di level berapa nih Bu, Ibu ingin meningkatkannya agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Indri ini? Biar Ibu inginnya sih level berapa gitu ya? Ingin level berapa Bu? Sebetulnya ya sebagai manusia saya sih pengennya langsung sempurna gitu. Kalau nilai itu saya pengennya dapat nilai 10 gitu. Gitu ya. Tapi melihat kondisi sekarang sepertinya tidak bisa langsung tercapai sampai ke 10. Mungkin bertahap ya Bu ya di tahun ini gitu ya, di tahun sekarang ini saya ingin sampai ke level 7 aja dulu gitu. Nanti ke depan-depannya meningkat dari level 7 nanti meningkat lagi ke level 8 gitu, level 9 sampai dengan level 10. Seperti itu Bu. Nah, tentunya kan perubahan dari level 5 ke level 7 itu harus ada usaha gitu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebetulnya yang udah ada dalam pemikiran saya ini Bu, untuk melakukan perubahan ini, saya ingin melaksanakan mentoring ya Bu ya, atau pendampingan individu gitu, langsung face to face ke rekan-rekan saya, ada kendala apa gitu dalam penerapan pembelajaran itu, kenapa kok tidak menggunakan model atau metode yang bervariasi gitu ada. Jadi saya ingin mentoring supaya bisa membantu rekan-rekan guru saya dalam melakukan perubahan, seperti itu Ibu. Ya. Oke, baik Bu Indri, kalau untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Indri terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh misalnya jadi teman-teman Bu Indri itu nyaman dalam penyampaiannya? Mungkin kalau bukan mentoring ya Bu ya, kayaknya saya harus konsultasi dulu deh dengan kepala sekolah saya atau Makasih kurikulum ya. Jadi untuk membuat semacam pelatihan seperti itu ya Bu ya, atau kegiatan workshop mungkin bisa di Pombel atau MGMP. Jadi tujuannya sih yaitu untuk peningkatan kompetensi guru ya Bu ya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode, model, dan media yang bervariasi. Berarti Bu Indri ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Indri ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih yang kira-kira menurut Bu Indri ini yang lebih cepat terrealisasikan itu yang mana?
Selain ya tadi Bu Indri sebutkan itu, yang Bu Indri sebutkan itu yang mana yang lebih cepat menurut Bu Indri? Baik, kalau untuk lebih cepat terrealisasi mungkin mentoring ya Bu ya. Karena kalau pelatihan sama workshop itu kan perlu persiapan yang matang gitu Bu, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian perencanaan biaya juga harus dipertimbangkan, belum lagi saya juga harus mencari narasumber yang kompeten di bidang ini. Nah untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman melakukan kegiatan mentoring ya untuk rekan guru saya. Jadi karena urgen gitu ya Bu ya, pengen cepat berubah, ada perubahan sehingga Ibu Indri memilih mentoring gitu ya Bu ya. Iya betul Bu. Kemudian ini untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Indri ini perlu nggak sih support dari atau bantuan dari rekan? Nah, dari siapa itu kalau misalnya ada? Mau seperti apa? Iya, perlu banget sih Bu, karena kan sepertinya ini tidak bisa saya lakukan sendiri ya Bu ya, mengingat tidak hanya rekan guru yang senior saja, tapi juga ada rekan guru junior juga yang belum bisa menerapkan model, metode, dan media yang bervariasi gitu. Jadi saya membutuhkan rekan kerja yang lain untuk ikut membantu saya gitu. Jadi biar hasilnya lebih banyak jangkauannya dan perubahannya biar cepat mengalami perubahan gitu ya Bu ya, dan bisa diterapkan di awal pembelajaran di awal tahun pelajaran ini gitu. Jadi saya mungkin akan meminta bantuan teman saya yang ahli di bidang IT, itu ada Bu Tiara, dan ada rekan saya yang memang sudah mahir di model dan metode pembelajaran, ada Pak Iwan. Oke, berarti Bu Indri ini pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi gitu ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Dan kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu ya, saya ingin sih di minggu-minggu ini atau paling telat itu minggu depan ya Bu ya, itu supaya di awal tahun ajaran 2024-2025 ini teman-teman semua sudah menerapkan metode dan model pembelajaran juga media yang bervariasi seperti itu Bu. Baik. Berarti, nah ini untuk Bu Indri ini bagus sekali rencananya ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Indri dapatkan? Banyak sih Bu ya, makasih banget nih Bu Naja udah meluangkan waktunya gitu untuk mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan cerita-cerita saya ya Bu Naja ya. Jadi saya mendapat banyak hal tentunya ya Bu ya, terutama gambaran tentang bagaimana terjadinya perubahan yang saya inginkan tadi ya Bu ya, perubahan dari yang tadinya level 5 menjadi level 7, di mana rekan-rekan guru saya itu bisa menerapkan atau menggunakan model atau media atau metode pembelajaran yang bervariasi di kelas. Gitu, Ibu. Iya, ya. Oke, alhamdulillah Bu Indri ya sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik, saya tunggu nanti kabar baiknya ya Bu Indri setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita baiknya lagi, atau bahkan misalnya kalau ada hal-hal lain lagi nanti lain waktu ketika ada permasalahan silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Mungkin percakapan kita hari ini sudah cukup ya Bu Indri ya, atau ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, alhamdulillah sudah Bu. Terima kasih banyak Bu Nah, sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan guru di sekolah saya, dan perubahan yang saya inginkan dari level 5 sampai ke level 7 itu bisa tercapai ya Bu. Iya, semoga rencana-rencana Bu Indri untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan teman Bu Indri ini bisa berjalan lancar dan berjalan dengan baik ya Bu Indri ya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup ya Bu Indri ya, sampai sini saja.
Ya Bu Indri ya. Halo Bu Indri. Iya, iya Ya, siap Ibu. ya oke, sampai di sini saja. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Najah. Itulah latihan coaching antara saya dan Bu Indri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.